nelayan Petorosan Nambangan Tumpat ini sekarang itu penghasilannya itu menurun ketimbang tahun-tahun kemarin. Kemungkinan itu disebabkan dari arah angin atau musim. Biasanya itu kalau sudah bulan Ramadan itu mulai Petorosan itu mendapatkan hasil yang banyak. Sekarang jauh dari yang tahun-tahun kemarin itu. Pada tahun 80-an ada pengerukan pasir di Selat Madura. Tapi warga di sini tidak tahu dampaknya gimana. Waktu itu petorosan-petorosan pada rubuh dan ikan-ikan itu lagi sepi di tahun 2000-an. Awalnya tahun 2005 kita bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu menolak penambangan pasir di Selat Madura dan bersama-sama mengadakan demo secara religius dan demo ke Kapolda Jatim dan hearing ke DPRD. Jadi dari tahun 2005 awal melawan tambang pasir itu sampai pada puncaknya di tahun 2012 ini itu kita melakukan penolakan dan melawan tambang pasir yang dilakukan oleh perusahaan dengan memakai tangan aparat TNI ya waktu itu, sehingga kita sempat dekriminalisasi. Ada 5 orang, cuma tahap pertama ini langsung 4 orang waktu itu. Nah, kita sempat memenuhi panggilan dari Polda Jatim, karena kita juga berkonsultasi dengan divisi hukum dari Wali Jatim, Pak Subagio. Kita dikuatkan, kemudian kita datangi. Nah, di sana masyarakat ini tidak terima. Jadi ada sekitar 700-an warga, bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang mendatangi Polda Jatim waktu itu untuk supaya kalau ada 4 orang atau 1 orang yang disidik, maka seluruh masyarakat yang 700 orang itu minta untuk disidik semua. Nah, ini sempat membuat kebingungan juga oleh ke para penyidik. Nah, tapi saya sempat disidik waktu itu sekitar mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Alhamdulillah, karena mungkin mereka tidak menemukan bukti-bukti kuat upaya kriminalisasi tersebut, maka kami bisa pulang waktu itu juga, hari itu juga. Napa nih ular ini lho. Oh, ular sing teng prau niku nggih. Nggih, ten kadime mriki. Aleme Sini tepatnya di Kampung Nambangan, Kelurahan Kebun Cowek, Kecamatan Bulak, ada sebanyak 120 nelayan plus ABK-nya. Dan ada 5 macam jenis nelayan di sini. Yang pertama, nelayan jaring bulu ayam. Yang kedua, nelayan jaring udang. Yang ketiga, nelayan jaring kepangan. Yang keempat, nelayan selam, dan yang kelima nelayan petorosan.
Jadi di antara 5 jenis nelayan tadi ada perbedaan yang sangat mencolok, yaitu antara nelayan ketorosan dan nelayan selam. Nelayan selam di sini adalah nelayan pencari kerang. Dulu masih pakai alat tangkap manual atau tradisional dengan menancapkan bambu lalu menyelam. Tapi sekarang beda dengan alat bantu kompresor. Jadi dia dengan leluasa di dalam laut. Tapi kalau nelayan ketorosan sendiri, dia memakai alat tangkap paring dengan cara diikat di bambu-bambu kelapa atau bambu seperti contohnya di tengah laut itu ada bambu-bambu atau pohon kelapa di tengah laut itu. Jadi dia memasang alat tangkapnya, setelah itu pulang dan selang 4 atau 5 jam dia kembali mengambil alat tangkapnya tadi. Kalau ketiga jenis nelayan jaring ini alat tangkapnya jaring dan mencari ikannya hampir sama dengan cara mendebar jaringnya 2 trip atau 3 trip lalu dia kembali pulang. Pak Supol sendiri sudah berapa tahun jadi nelayan selam? Saya itu mulai 87 saya menyelam Sampai sekarang? sampai sekarang. Cuma dulu kan pakai bambu tradisional. Kalau sekarang kan pakai kompresor. Kalau dulu pakai bambu bisa cerita gimana penggunaan alatnya? Penggunanya itu bambu gini. Tancapkan nyelam bawah. Nggak pakai Enggak, udara? enggak. Jadi ditanjap Tancap nyelam. bambunya sebagai Pegangan. tangan. Kadang ya lari ke sana, kadang ke sana larinya. Tapi ya itu sering-sering hidung keluar darah, kadang telinga. Kenapa itu Pak? Ya banyak kan panas, nganu napas. Kadang-kadang keluar darah dari mulut, dari hidung. Berapa tahun nggak Pak manual gitu? Manual itu ada kalau 5 tahun lebih. Pokok kalau kepalanya pilek pasti keluar darah. Pak, hari ini tadi gimana Pak hasil tangkapannya Pak? Ya alhamdulillah Dapat berapa Pak? dapat 6 kilo 6 kilo. Per kilonya dijual 30. 30.000. Dari darat sampai nelayan itu. Ada berapa banyak kapal Pak? Bulan atau
musim itu menurut nelayan seperti apa membacanya? Biasanya sih kita lihat bulan Januari, kalau bulan 7 sampai 8 itu pas puncaknya angin timur. Kalau puncak angin timur itu apa dampaknya sama Wah, nelayan? banyak mas, dampaknya abrasi ke rumah, tidak bisa nelayan, banyak perahu tenggelam, sehari bekerja, 5 hari libur, itu dampaknya angin timur. Jadi selama bulan 7-8 itu sampai membawa dampak rob juga. Iya, dampak rob. Kalau pas tanggal 15, tanggal 14, 15 itu air bisa masuk. Kalau disertai angin, airnya pasang, tanggal segitu bisa masuk ke rumah warga, ke kampung. Kalau dulu memang kena dibaca kalau bulan ini musimnya angin ini. Kalau sekarang enggak. Sekarang bulan 9. Kita kan bulan 9. Ini kan puncaknya apa? Ketigaan. Kalau kita lihat ini puncaknya ketiga telo. Apa lama-lama itu nolo gitu. Sekarang kok hujan turun. Enggak bisa diprediksi. Sekarang ini aslinya tidak musim Kemarau sekarang ini. asli kemarau, tapi cuacanya kok gini. Sekitar 20 tahun yang lalu di lokasi tempat saya berdiri ini itu dulu pasirnya segini. Jadi ada sekitar 1 meter lebih ya dari lokasi saya ini yang kemudian sekarang itu terjadi abrasi dan tidak ada lagi pantai yang berpasir kering. Jadi sekarang itu langsung air pasang itu laut langsung menyentuh atau menendang tanggul rumah. Nah ini setelah adanya aktivitas penambangan pasir laut dan kemudian beberapa tahun ini juga ada dampak dari perubahan iklim juga yang berpengaruh terhadap kampung Nambangan ini sudah tidak memiliki atau kehilangan pasir dengan kedalaman 1 meter lebih di lokasi seperti ini. Itu kan dipakai untuk masih ada kan, masih ada untuk nelayan memperbaiki perahu, untuk aktivitas olahraga dan lain-lain. Seperti di sini kan. Ini lokasi kampung waktu itu memang di sini. Ini jalan kampung, di sini pasir. Oh, sampai ke sana. Ini pasir. Setelah 20 tahun lebih kehilangan kedalaman pasir sekitar 1 meter lebih. Kalau saya sih sama teman-teman yang paling membutuhkan alat tangkap. Kalau alat tangkap kita ya istilahnya sobek-sobek kayak gini kan, itu mempengaruhi penghasilan. Kalau sobek pas kita tidak ada pas angin, kita pengen ganti, kita ya harus pinjamnya ke Bank Titil itu. Bang Pitil itu apa, Pak? Bank Titil istilah ya kayak kredit gitu. Kredit kita ini belinya 100, pasti ya kita bayar sampai 150. Selama Satu harinya kita bayar 5.000 sampai 150, padahal jaringnya di sana 100. orang mana yang biasanya? Banyak dari luar sini, orang sini, ada yang luar dari sini. Banyak nelayan jaring yang pinjam kredit. Banyak. Bunganya sampai 50%. Kalau 100 Iya. Itu bukan bunga, wes. Pokoknya kita tiap harinya kita bayar 5.000. Kadang 1 minggu kita bayar 5 kali, liburnya 2 kali sampai lunas.
biasanya di sini tuh Mas, kalau lagi nggak ada ikan atau lagi nggak musim ikan, itu biasanya para ibu-ibu itu yang pusing karena bagian bendahara atau keuangan itu yang pegang bukan bapak, tapinya ibu-ibu gitu. Jadi ibu-ibu itu pusing gimana caranya cari tambahan. Akhirnya banyak yang larinya ke rentenir. Ya itu Bang Didil yang tiap hari muter di kampung keluar masuk itu, bawa buku sama nyatet bayar berapa gitu-gitu, itu namanya Bang Didil atau rentenir itu. Tapi ada juga yang cobalah kita pinjam ke saudara, tahu untung dikasih atau dipinjemin, kadang enggak. Akhirnya ya terpaksa kita jual barang yang ada. Misalnya seperti cincin ini punya saya tinggal satu ini Mas, semuanya sudah tak jual. Apalagi nanti ada buruan seperti itu yang tidak dikira-kira datang, seperti ada orang meninggal, kita kan juga butuh ngasih beras santunan. Itu uang dari mana kalau kan juga tidak direncanakan juga, itu tiba-tiba ada orang meninggal kita ngasih santunan, atau ada anak sunatan, atau ada orang yang lagi hajatan, kita juga butuh uang. Nah uang dari situ itu carinya kemana kalau enggak terpaksa kita ke bank-bank yang keluar masuk kampung itu. Nah atau enggak kita cari pinjaman nggak dapat, akhirnya jual ya kalau punya barang perhiasan. Kalau enggak, tapi kita tidak ambil pusing. Ada yang jual piring untuk makan itu, sendok, kita kumpulkan 1, 2, 3 sampai 10, jual ke tetangga. Mau gimana lagi, uang buat cari makan atau buat kebutuhan sehari-hari. Ya ada juga yang seperti itu, ada juga yang mencarinya lewat hasil tambahan seperti jualan kerupuk, sisa-sisa ikan tadi, ikan yang sudah tidak ada hasil jualnya atau tidak ternilai harganya, itu bisa kita manfaatkan, kita tambahi tepung, kita jadikan kerupuk, kita jual kalau ada yang beli. Kalau enggak ya syukur-syukur buat lauk kita sendiri. Saya mau lipat ini dulu, hanya berantakan. Kami dari warga Nambangan Jumpat, kami berharap untuk kedepannya supaya nggak ada tambang lagi, supaya nggak ada pengerukan lagi. Ya, untuk memulihkan perekonomian kami mencoba membuat satu koperasi. Di situ ada koperasi dari simpan pinjam atau koperasi ya toserba dan lain sebagainya mengenai perekonomian laut. Jadi di situ ada semua di situ. Untuk membangun koperasi awalnya kita ibu-ibu nelayan, sekaligus juga ada bapaknya sih pas waktu itu, tapi nggak banyak. Waktu itu kami rembukan warga, soalnya apa? Karena kebanyakan warga di Nambangan Jumpat itu terlilit hutang sama rentenir. Nah terus kita ini rembukan kecil-kecilan sih, untuk gimana ya supaya ekonomi kita ini lebih baik dan kita tidak terjerat hutang sama rentenir. Bagaimana kalau kita mengadakan atau bikin koperasi kecil-kecilan. Nah, alhamdulillah warga kami di Nambangan Jumpat sedikit demi sedikit tidak hutang sama rentenir. Nah, warga di sini semuanya itu merasakan akan adanya koperasi itu membantu perekonomian di warga kami. Karena apa?
di hutan di Rentenir itu semakin banyak bunganya. Nah, sedangkan di koperasi itu lebih ringan. Terus selain kita di koperasi ada hutang piutang, di situ juga ada Terserba yang melayani alat nelayan. Nah, di situ juga kami warga Nambangan Jumpat kalau membeli alat-alat nelayan biasanya kan di Pasar Pabean. Nah, di situ kami bisa beli di Terserba di Nambangan Jumpat, tidak jauh-jauh ke sana lagi, dan transportnya juga lebih ringan. Ini adalah salah satu kapal nelayan yang rusak karena terjangan ombak dan angin kencang. Mungkin ini bencana yang paling sangat besar sekali dalam waktu 10 tahun terakhir. Mungkin karena pemanasan global atau perubahan iklim yang sekarang ini cuacanya sulit ditebak oleh masyarakat nelayan Kampung Nambangan.